channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3. Namun sebelumnya, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Lakukanlah cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan ya sahabat, agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, simak tayangan video ini sampai selesai ya, agar kalian mudah memahaminya. Yuk, kita saksikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian melihat tayangan video ini, diharapkan kalian dapat menyimpulkan dan menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca diperkuat oleh bukti. Kedua, kalian dapat membandingkan dan menyajikan karya tentang cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sahabat, kalian telah mempelajari tentang pentingnya melestarikan hewan dan tumbuhan. Adakah yang dapat kalian lakukan untuk mempercepat perkembangbiakan tumbuhan? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tanpa melalui proses penyerbukan. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses penyerbukan tanpa dibantu dengan perantara manusia. Spora. Contohnya adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Tunas. Contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan tebu. Tunas adventif. Contohnya cocor bebek, pohon sukun, pohon cemara. Umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar. Umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bunga bakung. Akar tinggal atau rizoma, contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Geragih atau stolon, contohnya semanggi, arbei, pekegan. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Vegetatif buatan terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Tujuan perkembangbiakan vegetatif buatan yaitu bermutu tinggi, berbuah banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Contoh perkembangbiakan vegetatif buatan. Mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu atau berkambium. Contoh mangga, rambutan, dan jambu air. Menyambung. Bertujuan menggabungkan tanaman baik dan tanaman unggul. Okulasi atau menempel. Menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis, contoh singkong, belimbing, dan karet. Setek. Memotong batang tanaman induk yang telah tua, contoh tebu, kunyit, dan bunga mawar. Merunduk. Menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang di permukaan tanah. Contoh, apel, anggur, dan stroberi. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Sahabat, dari penjelasan tadi, analisislah gambar seri berikut ini. Manakah yang termasuk perkembangbiakan generatif dan vegetatif? Jelaskan pula cara perkembangbiakan masing-masing pada gambar. Kumpulkan hasil analisismu pada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Selamat berlatih!
mencakup pohon mangga. Pertama, kita kerat kulit ranting pohon sepanjang 5 cm. Setelah dikupas, kita bisa mengeritnya. Lalu kita olesi dengan bawang merah untuk merangsang akar. Lalu kita akan mengisi dengan media tanam dengan cara membungkusnya dengan plastik. Kita ikat dulu bagian tadi. Lalu kita akan mengisi dengan media tanam. Kita ikat sisi yang lain. Jangan lupa bagian tengah juga diikat. Saya menggunakan media tanam kokopit. Dan demikian cara mencakok versi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ayo kita mencoba berkreasi membuat poster. Buatlah poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerahmu. Buat postermu semenarik mungkin, rapi dan mudah dipahami. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas, berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dipajang. Perhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar hewan dan tumbuhan berikut. Contoh lain dalam pembuatan poster adalah selamatkan hewan dan tanaman langka, stop pembalakan liar, stop perburuan hewan langka. Selamatkan penyu laut. Lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Nah, sahabat, silakan kalian buat sebuah poster tentang pelestarian hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia. Setelah itu, kumpulkan kepada Bapak dan Ibu guru masing-masing di sekolah. Selamat berlatih. Sahabat, kalian sudah membuat kesimpulan yang baik tentang analisis perkembangbiakan tumbuhan. Tukarkan kesimpulanmu dengan teman sebelahmu. Lalu, bacakan kesimpulan milik temanmu. Tuliskan komentarmu dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. 3. Dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. 4. Menggunakan kosa kata baku. Dan kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat itu sendiri. Ayo kita renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Apakah ada hal yang masih membingungkan? Apa yang akan kalian lakukan terkait pelestarian hewan dan tumbuhan? Kerjasama dengan orang tua. Sampaikan postermu kepada orang tua dan teman di lingkunganmu. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Hai. Bagaimana sahabat untuk pembelajaran kali ini? Mudah-mudahan menyenangkan ya dan kalian mudah memahaminya. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, silakan tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Sahabat, jangan lupa ya, perbanyak membaca dan berlatih secara mandiri. Saksikan terus tayangan video ini agar kalian bisa melihat pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.